Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemuan lagi dengan Ulun Arif di Gandara Podcast. Yang ini adalah episode kedua. Nah, mudah-mudahan bubuhan pian tetap senang, tetap betah. Nah, supaya tetap dandaman lawan kita ya. Kalau makanya kita kawa seminggu sekali aja tag podcastnya. Kada Bapak. Dan semalam tuh kita sudah bertemuan lawannya keyboardis dari Gandara Entertainment. Nah, kali ini kita karena kita lihat di latar kita sudah ada gitar di sana warna abang, ada warna kuning, ada drum di sini. Berarti kita hari ini kedatangan tidak lain dan tidak bukan adalah guru kuntauan. Selamat malam Guru Hapidi, ngermin Guru. Iya, Hapidi. Alhamdulillah. Kayak apa kabar Bian? Syukur alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan di pihak sini yang mengundang kita tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Han, sini sudah berdoa-doa, berarti kita sampai di sini aja kacau. Kada tarsakan lah bos lah. Tarsakan jar produser di belakang. Guru Hapidi, dan beliau ini merupakan pendiri perguruan kuntau, silat kuntau, yang mana ini merupakan kebudayaan ataupun seni bela diri khas dari suku Banjar bernama kuntau, dan beliau ini tergabung di perguruan apa? Persikatau. Nah, kalau boleh tahu Persikatau itu kepanjangannya apa? Itu perguruan silat kunci andalan kuntau. Nah, perguruan silat kunci andalan kuntau. Jadi kami mengandalkan kunci-kuncian. Gitu. Kunci-kuncian. Jadi pian nih ibaratnya kunci itu jadi andalannya lah. Ya, ada andalan dan kunci duplikatnya ada. Ada. Jadi selain bisi kunci utamanya, kunci duplikatnya juga. Supaya ibaratnya itu misalnya kada kawa kunci yang utama ya lah, kawa pakai duplikatnya lah. Pakai duplikat. No, kayak itu filosofinya ini. Cuma sebelum kita masuk terlalu jauh nih ke masalah ke perguruan pian nih, kita tarik dulu ya kalau hendak ulun nih hendak tahu pang mengenal kuntau ini. Kuntau ini nih sebujurnya apa garang Guru? Kuntau ini? Jadi kuntau ini adalah kebudayaan kita orang Kalimantan Selatan, itu kebudayaan kuntau. Itu biasanya apabila ada acara perkawinan orang-orang dulu tuh kita diundang untuk menyambut perkawinan, untuk meriahkan, karena di situ apabila ada perkawinan itu dianggap itu adalah raja dan ratu sehari. Jadi disambut oleh perguruan kuntau, beberapa aliran biasanya itu diusung. Bosong. Di ibaratnya tuh dihambin tapi berduduk di bahu. Berduduk. Dan kebiasaannya yang kayak itu tuh ada yang kesurupan. Nah, ada yang kesurupan dan itu tidak direkayasa. Karena kalau kesurupan itu kadang-kadang ada yang penonton, ada yang pemain, ada yang orang sedang membasuh piring, kena itu. Nah, karena itu hubungan dengan alam-alam gaib. Itu kadang-kadang ada kejadian-kejadian yang kayak itu. Jadi kalau saat ini kuntau ditampilkan di acara-acara, terutama di acara pernikahan tadi lah, perkawinan. Kan kalau kuntau ini biasanya kalau kita mencari-cari nih di Google atau di mana, pasti ngarannya itu dikaitkan dengan silat gitu. Jadi tulisannya pasti silat kuntau atau apa gitu. Nah, itu tuh silat kuntau lawan pencak silat yang memang ada di Indonesia ini itu adakah perbedaannya atau seperti apa itu? Jadi kuntau dengan silat itu sebenarnya bedanya beda-beda tipis lah. Jadi kalau silat kuntau ini adalah silat budaya. Jadi silat yang dikemas di dalamnya itu ada budaya. Nah, ya, seperti busung, seperti ada yang kesurupan, dan itu tidak direkayasa. Nah, kalau silat begitu permainan selesai habis. Ada kita ini dengan adanya kuntau ini silaturahmi itu terjaga. Baik perguruan kuntau Persikatau atau kayak di kandangan tuh Jasa Datu, atau kayak di rantau tuh Angkir. Nah, itu tuh perguruan-perguruan terkenal pada waktu itu. Nah, sampai berkembanglah. Nah, jadi kita selama kepemimpinan Bapak Gubernur Paman Birin, itu setiap setahun sekali itu diadakan pertandingan. Jadi syukur alhamdulillah Persikatau
selama ini ya belum pernah kalah lah. Teruji ya Allah sudah belum pernah kalah. Alhamdulillah itu kan karena izin Allah. 2023 itu kalau kada salah juara 1 dan juara 2. Juara pokoknya sampai yang kemarin. Kemarin itu diadakan di Gedung Susu. Se-Kalimantan. Jadi itu yang mengikuti itu kan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara. Itu 497 peserta. Syukur alhamdulillah Kuntau dari Arema Persikatau dapat 2 medali, 2 piala karena mendapatkan juara 2 dan juara harapan 1. Nah, itu pertandingannya Kuntau ini pertandingannya kayak bekelahin kayak MMA, pukul-pukulan kah atau kayak apa? Beda-beda. Nah, artinya keindahan, wiraganya kelihatan, wirasanya kelihatan, petikaman, unsur-unsur petikamannya kelihatan. Jadi itu kekompakan lah. Itu ditampilkan, tapi kemungkinan Pordane kalau ada salah September lah, kalau ada salah informasinya tuh. Nah itu ada seni bepukulnya, bepasangan. Bepasangan di saung gitu kan. Tapi seperguruan lah. Tapi di situ nampak keindahannya kan. Soalnya kan kalau nyulun melihat juga atau menyaksikan gitu kayak di pengantin tadi kan, ada nang saurangan dulu atraksi kan hanya berdua ya kala. Dan biasanya juga diiringi musik-musik tradisional. Nang paling utamanya itu apa namanya nih, sarunai lah. Ya, sarunai. Jadi tapi itu serunai, babun dan talinting itu Agung itu kayaknya saling mendukung. Kurang satu tuh kurang heboh. Jadi harus ada keempatnya nih lah. Kalau jarang tuh kalau serunainya kadada tuh hambar lah. Agung kadada rusak lah. Talinting kadada siwah. Jadi itu keempat tuh satu paket lah. Satu paket lawan gerakannya tadi lah. Jadi saling melengkapi. Jadi saya bila setiap perguruan ini ada terus lah pasti ada yang pemain musiknya itu juga lah. Ada pemain musiknya masing-masing. Tapi karena kita silaturahmi kadang-kadang satu kelompok itu pun kita bisa pakai lah. Kalau kita kurang cocok kita bawa yang masing-masing pemusiknya. Artinya secara silaturahmi Kuntau ini walaupun ibaratnya berpukul-pukulan ya kala, basipak-sipakan peribahasanya, tetapi secara silaturahmi tetap terjaga ya kala. Antar perguruan ini kada saling istilah bahar itu bercakut papadan kada ya kala. Nah, kalau inya perguruan Kuntau ini, kalaunya masuk nih kita ke perguruan Persikatau. Kalau boleh tahu nih mulai apabila gerang perguruan Persikatau ini adanya? Jadi kalau Persikatau ini sewujudnya tua sudah. Kita aja umur hampir 70. Jadi aku 70 sampai 70. Waktu itu guruku berarti umur 30 sudah 100 tahun. Sudah 100 tahun Nah, gitu kan. Berarti mulai guru pian sudah ada Persikatau. Di atas guruku ada lagi. Jadi aku ini titisan dari perguruan Hasim Harimau. Kalau memang kita belajar dari Hasim Harimau, walaupun kita ada berguru ke lain, tetap kita gali menghargai guru kita terdahulu. Hasim Harimau. Jadi kita ini kelahiran sebenarnya kandangan. Kandangan di mananya Pian? Kita abah orang Tabihi, mama orang Sungai Kudung. Jadi abah berkubur di kandangan, nenek dato di kandangan. Jadi kita merantau ke Kalimantan Selatan. Ke Banjarmasin ini ya lah. Awal-awalnya itu berarti kalaunya Bengaran Persikatau ini tadi berarti tahun 2000-an sudah ada lah. Sudah. Di bawah itu sudah ada. Umur berapa Pian mulai jadi pimpinan nih? Tahun 71 tuh kita sekitar usia 16. Nah itu sudah belajar tuh. Belajar. Nah 72 tuh sudah perguruan Persikatau sudah berkembang. Cuma kayak batang tinggalam. Kada ada yang mengangkat ke permukaan. Jadi tahunya orang Kuntau Persikatau di mana letaknya kada tahu. Cuma dengarnya. Ada. Cuma dengan adanya pertandingan yang dibawakan oleh Pak Birin tadi, acaranya di Kirang, kita coba-coba tampil. Syukur alhamdulillah kita sampai saat ini tuh ya membawa nama baik aja lah.
Kalaunya jadilah Persikatau ini memang pernah namanya ada melegenda. Tapi pernah yang kada ada lagi kelihatan nih, kada kelihatan ya. Kada kelihatan. Tetapi ada aja tapi loh. Ada aja ini. Persikatau ini nih merekrut ataupun menerima anggota-anggota baru lah yang bilanya hendak latihan atau kayak apa belajar kuntau. Nah, jadi ini Persikatau ini pada saat ini berkembang dengan pesat. Jadi Persikatau ini mendirikan beberapa perguruan. Guru besarnya tetap kita. Jadi di bawah Persikatau ini satu Harimau Perkasa. Itu di mana tuh? Itu di Gagambut. Oh, Ambe itu laba-laba perak. Itu di Pramuan. Kuda terbang di Tatah Cina. Nah, habis itu Walut Putih di Tatah Belayung. Nah, jadi pecah-pecahan ini banyak lagi yang di ini lagi ada Ketiki Hirang. Ada daerah Sungai Sipai. Nah, cuma kami itu tuh walaupun murid dari perguruan Persikatau dengan laba-laba perak kada pernah berdapat, itu kalau tak soal kada mungkin berkelahi. Karena ada kode. Jadi kami Persikatau bila menghadapi orang tuh harus kayak ini. Jadi bila berhadapan tersoal, di situ kada boleh memukul, di sini kada boleh memukul. Bahadangan aja lagi. Bahadangan, karena aku bila ada perguruan dari Persikatau ada laba-laba perak atau kelabang biru yang memukul berdahulu, itu kuanggap bukan muridku lagi, kuanggap keluar karena memukul. Kalau memukul itu bukan membela, itu menyerang orang. Nah, jadi sama-sama bertahan. Nah, itu di situ menahan nafsu amarah. Jadi di dalam, kalau menurut aku zaman Nabi itu kan yang kada pernah padam itu kan api Majusi. Beberapa puluh ribu tahun kada padam. Nah, begitu Nabi Muhammad lahir padam. Jadi di dalam tubuh kita ini ada api Majusi itu. Begitu kita marah tuh menyala tuh. Kita jangan sampai, karena Nabi Muhammad kada senangnya kayak itu. Makanya menahan rasa kesabaran tuh ada di Persikatau tuh. Tapi Persikatau kalau ibaratnya petikaman, kalau mau berpicik ke rumah, nah di situ kelihatan yang aslinya. Nah, cuma menghadapi orang tuh pertama jangan kasar, sabar, nah mengalah-alah aja lah, kecuali terpaksa benar lah istilahnya. Nah itu Bang. Nengarannya bela diri Bang kisahnya. Bela diri, masalahnya kan bela diri. Bela diri artinya bila kita dianu orang hanya kita membela ya kalau. Kalau kita bisa silat bisa ini kita memukul orang tuh bukan bela diri lagi ngarannya itu. Nah itu filosofi yang bagus bahwa di dalam diri kita ini kan memang ada api-api. Ada api-apinya. Api Majusi. Nah maka jar Nabi juga ya kalau Mamadi menurun kada salah ingat tuh bahwa jihad yang paling ngalih itu jihad melawan diri sendiri. Hawa nafsu diri sendiri. Nah itu. Jadi secara filsafat ya kuntau ini sangat beriringan dengan keislaman ya lah, agama Islam. Religinya ada. Pian ini kan sudah 70 mulai tahun 71 ya Allah sudah belajar kuntau nih. Nah, dari Pian melihati isi anak murid juga sudah banyak ya kalau tersebar ke mana-mana. Nah, menurut Pian nih dari sebanyak orang itu bilanya hendak belajar kuntau itu tuh menurut Pian tuh nyaman aja kan melajari orang kuntau atau ngalih sebujurnya kuntau ini? Itu tingkat kecerdasan murid ini kan beda. Tinggal kita aja lagi sabar kada kita mendidik anak buah nih. Nah itu tadi kalau kita sudah menguasai kesabaran tuh yang kayak apapun jenis murid itu kita senyum aja. Pertama kalau orang masuk kita kasar, mamanya kan kadang-kadang nonton. Wah, jangan kasar banget guru ikam kampian aja sudah. Jadi murid kita nih habis. Kita kalau dihitung hampir 300 masih tetap ada murid. Sampai ini. Apalagi di sekolahan ini di PAL 10 tuh dari SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 belajar tuh Persikatau. Karena bila tamat masuk pulang yang hanyar, muncul pulang Persikatau. Jadi kada bahabisan. Bila kita tuh hendak belajar kuntau ya kalau. Itu tuh apa garangnya harus dipersiapkan supaya kuat itu tuh. Jadi kalau kita tuh sebujurnya niat. Niat kita nih belajar tuh orang bahar tuh jangan panas-panas tai ayam. Belajar 1,5 bulan ampe. Masuk di perguruan lain 1,5 bulan ampe. Wah itu kada mau. Biar satu aja. Tapi pilihlah
guru yang bujur-bujur, mendidik, jangan mengarahkan hal-hal yang sifatnya panas lah. Kesabaran yang diutamakan lah. Nah, jadi kita tuh syukur alhamdulillah anak buah kita. Dan kita tuh anak buah kita tuh pun kita ada bisi petikaman yang selama ini 17 petikaman itu yang harus hati-hati memberikan kepada anak buah. Kalau anak buah itu kelihatannya arogan, temperamennya tinggi, jangan diberikan. Tapi kalau orangnya sabar, nah semalam tuh ada lah ibaratnya datang ke rumah tuh, sudah bisa kuntau juga, bisa kita tahu bahwa dari bahasa tubuh tuh orang datang tuh kita tahu wah ini bisa. Tapi karena ini setiap ceramah abahnya tuh backing di samping, backing abahnya. Minta petikaman, padahal petikaman tuh kesayangan aku. Tapi karena ini tujuannya baik kan, melindungi abahnya dalam ceramah agama, nah kita tempatkan ilmu yang bermanfaat, kita berilah ilmu itu. Tapi walaupun anak buah kita sendiri atau kita lihat, walaupunnya sudah hebat atau apa, tapi ini kayaknya orangnya panasan, kada kawa karena kalau itu kita beri, tompat kita berdosa. Kalau ininya baca camuh boleh camuh di luar lah. Tompat kita berdosa. Tompat kita lah. Jadi hati-hati juga itu. Kada sembarang bari lah. Ibaratnya tuh kayak nih. Kalaunya ini kita bebulik pulang lah. Ulun ini penasaran juga supaya kada tak salah paham ya Allah, supaya orang-orang juga tahu gitu nah bentuk-bentuk struktur dari kuntau ini sebujurnya apa-apa gerangnya ada di dalam kuntau ini. Nah, jadi di dalam kuntau ini itu satu. Kami itu kan di dalam perguruan kuntau ini kadang-kadang latihan dulu. Setelah latihan dulu, karena ada sekali-sekali lah religinya, ziarah ke makam-makam. Kayak semalam kami ke makam Suryansa. Tapi terutama tuh harus ke orang tua pun dulu. Kalau kita ke orang tua belum, jarah kalah ibaratnya tuh lah lebih utama doa orang tua lah. Baik kita utama lah dulu. Ayat ke lain-lain lah itu. Jarah dulu. Nah kemudian kita nasihati murid-murid kita nih. Satu, nah mencari kawan 1000 ikung kesedikitan. Tambahi kawan. Nah, itu nasihati itu. Mencari musuh seikung kebanyakan. Artinya jangan bermusuh. Nah, kalau ada orang yang berbuat baik 1000 ikung, ikam di dalam 1000 itu termasuk orang berbuat baik. Nah kan itu agama nih. Apabila ada yang berbuat baik dalam 100, nang 100 itu ikam masuk juga. Apabila ada yang berbuat baik 10 orang, dalam 10 orang itu ikam masuk. Termasuk yang baik ya. Kalau ada yang berbuat baik seorangan aja, nang seorangan itu ikam jangan orang. Nah jadi harusnya kita juga nang ianya. Nah itu lawan apabila kita berpandir, ujar aku sebelum berpandir hati-hati dulu karena senjata yang berbahaya itu mulut. Apabila kita melepas kata-kata kasar itu sama lawan melepas anak panah. Tertancap di dada orang, walaupun bermaafan kunatnya masih ada. Nah itu kita jaga benar. Mudah nih ulun kada ada ulah kunat lah di hati pian. Kalau menurut aku nih kayaknya tuh malah di situ kayak obat nyamuk bang. Jadi korban mau undang aku. Aduh lah, jadi kan pian sudah ini di guru ulun betakon dia pulang guru lah. Ini ulun nih kan kada tahu sama sekali lawan kuntau nih kalau. Jadi pian tadi berkisah kalau ulun dengar nih. Pian berkisah petikaman juga, kemudian dengar diujarnya kuntau ini ada bunga, ada buah. Nah itu tuh jelaskan apa gerang. Nah jadi bunga itu. Tapi kayak ini. Kadang-kadang kita kadang meremehkan guru lain. Tapi kita pendapat kita. Nah guru lain hebat-hebat semuaan lah. Pokoknya kita mungkin di atas aku lah. Tapi yang pertama mungkin beda di sini anakku. Ada berkesimpulan kadang-kadang dari perguruan yang pernah datang wadah kita. Setiap ada bunga, pasti ada buah. Setiap ada buah pasti ada isi. Isi itulah petikaman. Nah, itu perguruan yang pernah datang aku. Itu beda loh kita. Tergantung dari buahnya. Buah apa?
Kalau inya buah kasturi atau buah nyior, nah, mungkin beda di situ. Ada kita nih adalah buah manggis. Kalau Persika tahu nih. Buah manggis. Buah manggis itu kekuatannya di akar. Kita kekuatannya di kuda-kuda. Buah manggis itu ada batang. Kita ada batang tubuh. Buah manggis ada cabang. Kita ada cabang. Cabang. Buah manggis ada ranting. Kita ada ranting. Buah manggis ada daun, kita ada daun, kuku. Begitu kita berdiam, belum jadi bunga. Tapi begitu kita sudah main, umpama kita main, mulai mencipta bunga. Berarti awal tuh bunga dulu. Bunga sudah nih. Bunga sudah. Lalu kena buah. Buah itu buah nih manggis nih. Lalu BIC. Nah, belum tentu isi itu petikaman. Yang buruk dipakailah. Nah, yang buruk ada bagus kalau buang, yang buruk tuh. Lain petikaman. Yang bijiannya kasar-kasar, petikaman. Tapi kasar, orang sakit hati. Gara-gara muntung kita. Lain petikaman itu menyakit hati orang. Nah, asli petikaman tuh 4 biji itu nah. Putih dipandang manggis tuh. Halus, bersih. Begitu kejut musuh tuh. Pokoknya KO kada terasa lah. Umpamanya masih jangan sedang sana kayak gitu. Kasihan nih kemana aku nih. Waduh nih baklahi. Ayolah kasihan kau tertangkap kayak pekam. Mun aku nih orang kedua nih baklahi. Tapi begitunya bergerak selesai itu. Jadi kalau misalnya kambang itu tadi adalah pembukanya lah, yang ada isinya pulang. Ada buah, ada isi. Nah, tapi isinya belum tentu petikaman. Umpama buah kasturi. Begitu buruk, habis kasturi. Jadilah. Kada kau dipilih lagi. Nangaran patikaman ini kada sama lawan jurus lah, karena ada namanya makan patikaman itu jurus jar bila dalam kuntau aja. Artinya dalam kuntau itu patikaman di dalam jurus tuh ada gambaran patikaman. Ada gambaran patikaman. Cuma pada hasil akhir jurus tadi itu apakah bentuknya buruk? Apakah bagus? Punya buruk, biar jurusnya yang memburuk hasilnya bapak dipakai. Nah itu. Lah. Jadi ibaratnya tuh ya tergantung kita lah yang mana, mudahan baik-baik aja ini. Dan juga dengan ibaratnya bela diri, dengar jerpian tadi lah, bela diri ini harus gasan kita membela diri ya. Bela diri. Kada gasan kita baca caur-caur bang ya lah. Caur-caur. Nah jadi ulun nih mendengar pian ini jadi asa penasaran gitu. Pian ini kan mulai 16 tahun sudah belajar kuntau ya kala. Nah awalnya tuh kenapa gerang jadi pian ini tertarik belajar kuntau ini? Nah kan orang banyak belajar maujun, belajar apa gitu. Nah jadi waktu kekanakan SD itu kita kalau balah itu lancak dibully orang juga. Nah dibully orang. Kadang-kadang dikeroyok kurang atau gulung-gulung. Nah, jadi di kandangan ini kan ngaran kehidupan nih ada mabil upah menek nyor bubuannya. Aku nih kan jar mama lagi nang halus-halus tuh kita pangka Banjar, betulah ke Banjar. Umur berapa itu Kak Banjar? Itu masih digendong. Masih digendong tuh masih kada tahu apa-apa. Nah, cuman saya sudah dewasa tuh masih dibully orang. Sedang aku ini tujuan anak merantau kemana-mana, ini perlu bisi. Lalu belajarlah membuli ke kandangan, ada Marina dulu di Tagelangsat. Nah, Haji Sidin, Haji Yamane. Nah, itu dari Hasem Rimau belajar. Sudah bisa merantaulah ke Kalteng. Di Kalteng aku belajar juga perguruan lain. Nah, jadi kombinasikan perguruan itu Hasim Harimau ulang dari Kalteng tuh. Nah, yang kada baiknya kita buang. Kita buang. Nah, sebagian kita ada petikaman yang dapat dari mimpi lah. Ada 17 petikaman. Jadi petikaman dalam mimpi itu tuh kada mungkin kalau semua perguruan sama mimpi kalah. Jadi otomatis petikaman ini di dalam perguruan lain 100% kita meyakini kada bisi. Persika tahu yang bisi. Karena mimpi kada mungkin sama. Nah, kecualinya timbai mimpi warnaku sama. Nah, itu biasanya. Jadi ada. Nah, jadi itu
Patingaman itu kalau orang wani mengacak di sini, enggih di gulo, enggih. Yang misalnya orang pina wani tuh aja, aku aja. Selesai dah. Enggih pas di sini lah enggih. Jadi tangannya tuh otomatis terikat. Enggih. Lading ikam itu dapat aku. Oh, enggih. Misalnya ini lading biasanya di sini ya lah. Atau di belakang, enggak di mana? Enggih, enggih. Mengacak di sini, selesainya. Ada kawal lagi tangannya ini melepas. Nah itu orang kada bisi. Dulu kan bila dikacak di sini kan, nah kada apa-apa lagi. Tamparnya loh, tamparnya melawan suduknya. Nah ini kada. Nah itu dalam mimpi dapat itu. Ulun terasa takajut jadi kalau pindahan sih. Ulun kada bisi patikamannya, jadi kada apa-apa. Jadi itu, nah tapi aku pun itu berdoa juga. Walaupun aku bisi patikaman itu. Aku berdoa lah. Mudah-mudahan patikaman itu tuh jangan sampai tergunakan. Ya lah. Nah, jangan sampai tergunakan. Kalau kada tepepet benar jangan digunakan. Karena itu musuh tuh game. Nah, itu. Kayak apa tadi bilang game nih? Kayaknya aku buka di sini. Nah, karena murid itu berapa kali ke rumah? Kada kupadahkan kalau orangnya yang arogan. Nah, tapi kalau aku buka di sini kada jadi masalah. Karena kalau melihat sekali kada kawajan nurutnya. Berarti ini pian anak mempraktekkan kan? Anak ke situ. Waduh, ulang korbannya berarti ini kayak apa nih Bang Ade? Supaya pemandiran aku ini nang di hati lawan di mulut itu sama. Kadang-kadang guru ini ada juga lebihan. Wah, guruku memukul orang hilang tangannya. Ambak kita cari kan ada ujar. Kasihan kalau. Kasihan murid, karena murid berkisah pulang. Guruku bercari kan ada. Nah kalau ini tiga detik musuh game ada. Jadi ada kelihatan ya kalau? Ada kelihatan. Kameranya ada. Ada kameranya ada. Nah sekarang seandainya aku merantau kemana? Siapa garang nong bisi guru nong 3 menit game? Guru persikat tahu aja. Mana CD-nya merantau aja. Ada lah muridnya bisa ada aja. Ada. Kada ujar. Ini ujar. Nah kalau ujar itu aku seorang aku kadang hendak itu kesian murid. Buat dem tikar dicimpas meluncat. Kecuali gurunya kucing. Jadi kita wajar-wajar aja lah. Jadi kayak jadi karena waktu aja yang batasi, tapi kita praktekkan dulu buting petik. Kada apa-apa. Kalunya di sini kada ada lading, kita anggap ini aja lading. Coba ini kita anggap lading, coba. Nah, ini kada apa-apa kita. Ulun nih kalau pindah sini. Iya. Nah, ini kita hanya memadahkan supaya kita nih kada berdusta. Nah, kadang-kadang kan dikacak orang sini. Nah, jadi kalau orang mengacak di sini. Ini izin lah. Kacak baju ke sini. Nah, ya lah. Nah, kita dibayar orang bakalah itu jangan dilawan. Karena tadi buah magis tadi halus. Ikam kasar, ikam umpama menampar aku, tampar aja aku. Tampar gini. Tangkap 1 detik. Nah lah. 2 detik, 3 detik. Nah, kawal mencabut tangan ikam nang berikit di kada kawal lagi dong ini dana. Nah, ini mun ku tarik baget kalau guli ikam nih. Nah, ini hanya 1 yang kubongkar. Kalau keluarkan nang 17, itu kayaknya dikira orang aku paharapnya. Nang penting supaya pandiranku jangan terdusta. Kayak ini tangan ikam ini kada mencabut lagi, terikat. Nah, itu. Nah, itu tadi sebuting patikaman aja ya. Sebuting. Nah, jadi aku membongkar yang sebuting aja. Nah, jadi kita ibaratnya makanya ini kalau musuh belading, apalagi ladingnya landap, begitu mengacak selesai. Karena orang kada menyangka bahwa leher kita ini adalah senjata. Nya kada menyangka. Jadi ini nih berarti jadi jualin lah kadang tangan batis senjata. Kalau kita putar tangannya ini terikat. Jadi tangan orang tuh 2, kita 3. Nah, di mana manangnya? Di mana manangnya? Nya kada sadar begitu mengacak terikat. Tapi orang banyak Amerika cak sini tampur orang kada melawan lah. Kada tahu bahwa gulu ini senjata. Nah, jadi aku bongkar sedikit bahwa kelemahan manusia itu 1 jengkal dari pusat. 1 jengkal pusat. Nah, sini. Pukul di sini.
pukul di ulu hati, cekekan sini, hantam di sini, mata, cucuk, putar ke belakang, pukul di sini, gigir otak, hantam ke rahang sini. Oh, rumusnya kayak itulah, bujur. Nah, jadi kita mau mukul orang tuh kada sembarang, kalau ditempeleng tuh paling menginging. Ingge pun di anu-anu